Selamat hari Minggu teman-teman dan adik-adik dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, hari ini kita kembali untuk memuji nama Tuhan. Karena hari ini adalah hari Minggu. So pasti kita sekolah minggu dulu ya. Nah, sebelum kita sekolah minggu dan memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan dan tutup mata. Sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan dalam seminggu ini Tuhan tetap menjaga kami. Kami percaya ya, setiap harinya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Bapa kami yang surgawi, kami juga menyerahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Terpuji dan termulia sekarang sampai selama-lamanya dalam anak-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau memuji nama Tuhan dengan satu pujian, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Kita nyanyikan sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di langkahku, oke? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, saya minta untuk mempersiapkan Alkitab ya. Duduknya juga posisinya yang baik sebelum kita memulai pembacaan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, terpujilah Tuhan, Engkau di atas segala nama. Engkaulah pencipta segala makhluk
hidup. Engkaulah pencipta alam semesta dan yang mengendalikan kehidupan kami manusia. Tuhan, dalam keterbatasan kami memohon, kami akan belajar firman-Mu. Firman yang diberikan oleh Allah yang tidak terbatas harus kami pahami dalam manusia yang terbatas. Tuhan tolong agar kiranya Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mungkin beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah belajar tentang perjalanan Tuhan Yesus mendekat ke kota Yerusalem. Juga mungkin sudah belajar tentang perjamuan malam yang diadakan Tuhan Yesus. Dan ini adalah situasi di mana Tuhan Yesus mendekati penderitaan. Ini adalah situasi di mana Tuhan Yesus akan menjalani jalan salib. Bulan depan kita akan memperingati tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib. Saya undang adik-adik untuk membuka Alkitab kita dari Matius 26. Silakan adik-adik membuka Alkitabnya dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah ketemu? Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita akan baca ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka, para murid itu, sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani adalah malam penderitaan. Sebelum esok hari Tuhan Yesus disiksa, disinilah Tuhan Yesus berdoa. Hari ini kita akan belajar mengenai ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menceritakan dulu, mengajak adik-adik untuk berimajinasi. Siapa di sini yang pernah melihat pertunjukan sirkus lumba-lumba? Ada? Coba angkat tangan. Ada nggak ya? Sewaktu saya di Jawa Timur, saya pernah berkunjung ke satu taman rekreasi. Di situ ada kolam yang sangat besar. Dan di dalam kolam itu ada 2 makhluk. Yang satu adalah anjing laut dan yang satu adalah lumba-lumba.
Lumba-lumbanya ada 1 pasang dan anjing lautnya ada 1 pasang. Nah, pertunjukannya sangat menarik adik-adik. Saya sangat kagum. Mereka bisa diperintahkan, misal untuk anjing lautnya, sang pelatih itu melemparkan bola, terus kemudian anjing lautnya menangkap dengan mulutnya, bolanya di atas begitu. Terus berjalan, saya saja memegang bola di atas kepala belum tentu bisa, tapi anjing laut ini bisa. Terus kemudian pertunjukan lumba-lumbanya juga sangat menarik. Tiba-tiba dari atas kolam itu turun 2 cincin, ya, lingkaran ya, seperti hula hoop begitu. Turun gitu, ada sekitar 2 meter dari atas air. Tiba-tiba ketika pelatihnya memberikan kode berputar gitu, langsung lumba-lumba itu muncul dari dalam air, lompat masuk ke dalam cincin. Semua bertepuk tangan. Terus diperintahkan lagi lumba-lumbanya untuk menari. Kemudian pelatihnya memberikan kode, lumba-lumbanya akan langsung muncul dari dalam air, kemudian melenggok-lenggok begitu dan menari. Pertunjukannya sangat menarik adik-adik. Tetapi ada satu hal yang saya amati dan itu cukup menarik. Ketika lumba-lumba itu diperintahkan dan berhasil mengikuti dengan sangat taat apa yang diperintahkan oleh pelatihnya, pelatihnya memberikan hadiah, ikan kecil dilemparkan. Setiap lumba-lumba atau anjing laut itu taat kepada pelatihnya, ia diberikan ikan kecil. Jika tidak taat, tidak diberikan ikan kecil. Minta-minta begitu, dia selalu mengejar pelatihnya tapi tidak dikasih. Tetapi ketika ia berhasil mengikuti instruksi untuk taat mengikuti instruksi, maka pelatih itu memberikan hadiah ikan kecil. Dalam beberapa hal, sifat kita itu seperti itu adik-adik. Manusia itu hanya mau taat jika yang pertama diiming-imingi hadiah, diberikan hadiah. Misal orang tua bilang, ayo belajar yang tekun supaya dapat nilai bagus. Nanti kalau ranking 1, mama akan berikan hadiah kamu mainan. Nah, baru ketika ada janji hadiah, kita langsung taat untuk belajar. Itu yang pertama. Manusia itu bisa taat dengan cara yang kedua, yaitu diberikan ancaman hukuman. Siapa yang melanggar lalu lintas akan ditangkap. Siapa yang mencuri akan dipenjara. Itu salah satu bentuk supaya manusia itu mengikuti aturan atau harus taat kepada aturan. Dipaksa dengan cara diberikan ancaman. Manusia bisa taat dengan 2 cara ini. Diiming-imingi hadiah, dan yang kedua diberikan ancaman. Apakah ada yang orang taat, manusia yang taat tanpa harus diperlakukan dengan 2 ini? Mungkin ada, tetapi sangat-sangat sedikit. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Tidak ada manusia sepertinya yang bisa taat sempurna jika tidak ada motivasi yang menguntungkan dirinya atau yang menakut-nakuti dirinya. Kenapa manusia itu susah untuk taat adik-adik? Ada yang tahu? Mengapa manusia itu susah untuk taat? Dari anak kecil sampai orang tua, semuanya sama, mengalami kesusahan untuk taat. Ada yang tahu penyebabnya? Manusia susah taat itu karena kita ini adalah manusia berdosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, nenek moyang yang pertama kita, telah jatuh ke dalam dosa, dan kita mewarisi natur dosa itu. Di dalam diri kita akan ada muncul rasa malu, rasa pemberontakan ya, merasa kita terancam, curiga.
dan kita merasa bersalah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ia bersembunyi, merasakan malu, kegentaran, takut, karena dia merasa telah melanggar dosa, melanggar peraturan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Dan semua anak cucu Adam dan Hawa memiliki natur dosa itu. Ini yang terjadi adik-adik, mengapa kita manusia tidak ada yang taat dengan sempurna. Manusia susah taat kepada dirinya sendiri. Misal, tubuh kita menghendaki makan makanan yang sehat. Siapa di sini suka makan makanan yang tidak sehat? Kita semua suka makan makanan yang enak, yang kadang kurang menyehatkan, kurang sayur, kurang vitamin, seperti itu. Tetapi kita lebih suka memilih makanan-makanan seperti itu. Itu bukti bahwa kita tidak bisa taat kepada diri kita sendiri. Sekalipun kita lapar, perut kita sudah berbunyi kriuk 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 kriuk, tetapi ketika kita masih asik main game, kita lebih taat kepada permainan game daripada kita taat untuk menutupi kelemahan kita, kebutuhan tubuh kita, yaitu makan supaya kita tidak lapar. Ini satu bukti bahwa kita manusia susah untuk taat kepada diri sendiri. Kita juga susah taat tentu kepada orang tua. Orang tua memerintahkan kita tidur pukul jam 9 malam, ya, nggak boleh lebih. Masih pegang HP. Tidak boleh bermain lebih dari jam 11 malam, misal begitu. Aturannya beda-beda setiap rumah tangga. Tetapi intinya orang tua memberikan aturan, kadang anak-anak susah mentaati. Itu kepada orang tua. Juga kita kadang tidak taat kepada orang lain yang ada di atas kita, otoritas kita. Misal guru. Tentu ibu bapak guru itu memiliki aturan di kelas. Tidak boleh ribut selama miss-nya menjelaskan. Tetapi apa yang terjadi? Saling cerita ribut, ya. Harus diancam dulu. Ayo, kalau kamu ribut, kamu berdiri. Nah, itu ketaatan karena ancaman, ya. Miss-nya juga langsung, ayo siapa yang pintar nanti akan dapat hadiah ya, dapat medali dari Miss. Baru taat, itu karena ketaatan, karena iming-iming hadiah. Tidak ada yang karena kesadaran duduk di kelas belajar untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang seperti itu. Itu karena kita adalah manusia berdosa. Di dunia ini hanya ada satu pribadi yang mampu memiliki dan mampu menunjukkan ketaatan yang sempurna. Dia adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah manusia. Sama manusia seperti kita, memiliki mata, rambut, tubuh, tangan. Ia bisa merasakan lapar, ia bisa merasakan haus, ia bisa menangis. Tetapi manusiaan Tuhan Yesus itu juga dalam beberapa hal berbeda dengan kita. Ia adalah Tuhan. Karena itu ia memiliki kemahatauan yang tidak seperti kita. Kita punya rasa tahu itu terbatas. Pengetahuan kita terbatas, tetapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Bahkan Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya besok. Waktu-waktu yang akan terjadi itu Tuhan Yesus sudah tahu. Misal, Tuhan Yesus mengatakan, Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Tuhan Yesus tahu. Dan itu terjadi benar. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus menyangkalnya 3 kali. Tuhan Yesus juga tahu bahwa ia akan mati dengan cara seperti apa, dia tahu. Dia tahu bahwa ia akan disalib, disiksa. Dan ayat yang telah kita baca itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya merasakan takut. Takutnya berbeda dengan kita. Kalau takut kita itu karena kita kurang iman, karena kita merasa bersalah, itu takut kita. Kita kadang takut kepada sesuatu hal yang belum tentu ada. Tetapi Tuhan Yesus memiliki ketakutan yang natural.
Semua manusia juga akan takut kalau besok akan dihukum mati. Itu ketakutan yang natural, bukan karena dosa. Tuhan Yesus tahu besok itu akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Orang-orang itu nanti akan melecehkan Tuhan Yesus dengan menampar, meludahi mukanya, dan akan menyalibkan dia. Mengapa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu ia berdoa dengan gentar? Pertama, ia menghadapi kegentaran akan menjalani penderitaan, dirinya akan dianiaya oleh orang berdosa. Tetapi di satu sisi Tuhan Yesus juga mengasihi Allah Bapa. Karena itu ia mengatakan, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Nah, di sini di ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Di sini Tuhan Yesus tidak memaksakan kehendak dirinya, tetapi ia mengikuti kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Bapa itu mengasihi manusia, anak-anak. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, karena kita adalah semua keturunan Adam dan Hawa, hati Bapa itu sangat sedih. Manusia itu akan menderita hukuman kekal di dalam api neraka. Kita itu harusnya mati di dalam api neraka. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, maka harus ada yang mau menebus manusia yang berdosa itu. Tebusannya bukan dengan uang, bukan dengan emas. Tebusannya harus dengan nyawa. Nyawa bukan dari nyawa binatang, tetapi harus dari nyawa manusia yang tidak pernah melakukan dosa, manusia yang tidak pernah, yang tidak ada cacatnya di dalam kehidupannya. Itu hanya ada pada Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus lahir dari seorang perawan, ia dikandung oleh Roh Kudus, dan ia tidak memiliki natur dosa. Dan pada malam sebelum ia menebus dosa, di Taman Getsemani inilah Tuhan Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapa, supaya ia besok harus menjalani kematian di atas kayu salib yang mengerikan. Tangannya ditusuk, kakinya ditusuk, dia dicambuk, sangat mengerikan. Dan Yesus Kristus mau taat dengan sempurna. Berbeda dengan kita manusia yang berdosa. Kalau kita tahu besok hari akan ada yang memukul diri kita, tentu kita yang pertama akan melarikan diri. Kita kalau enggak akan memukul orang itu terlebih dahulu, atau kita akan sewa pengawal. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia tidak lari. Dia menjalani penderitaan di atas kayu salib. Ini yang terjadi, dan Tuhan Yesus juga memberikan pesan kepada kita agar kita berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Murid-muridnya nggak bisa nahan ngantuk ketika suruh untuk menemani Tuhan Yesus berdoa. Murid-murid itu malah tertidur. Murid-murid itu tidak tahu bahwa besok hari Tuhan Yesus itu akan diserahkan untuk dihukum mati. Karena itu ia santai, tidur begitu. Padahal sebelum, jauh-jauh hari sebelum itu, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka, anak manusia akan diserahkan dan akan menderita. Murid-murid itu tidak mengingat itu, karena itu dia tidak berjaga-jaga. Maksud di sini berjaga-jaga supaya mereka mengingat kembali perkataan Tuhan Yesus dan berdoa. Tapi mereka menghiraukan. Ya kenapa? Murid-murid itu juga orang berdosa, sama seperti kita. Nah, ini pesan kepada kita. Kita harus melakukan aktivitas berjaga-jaga, yaitu bagaimana kita harus detil mempelajari Alkitab supaya kita tahu mana hal yang benar dan mana yang salah. Dan kemudian kita harus berdoa. Ini pesan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita memang anak-anak Allah, maka kita harus taat sebagaimana Kristus taat kepada Bapa. Demikian firman Tuhan, adik-adik.
ya, kita harus dari kisah ini kita belajar bahwa kita harus taat kepada Bapa. Sebagaimana Kristus taat kepada Bapa. Bagaimana caranya? Kita harus taat kepada perintah-perintah yang ada di Alkitab. Kita harus belajar dengan detail. Alkitab katakan untuk mengampuni, kita harus mengampuni. Alkitab katakan untuk berbagi, kita harus berbagi. Alkitab katakan untuk kita untuk berdoa, kita harus berdoa. Sebagai penutup, mari kita hafalkan satu ayat ini di Matius 26 ayat 41. Bagaimana bunyinya? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami manusia yang terbatas dan lemah ini Tuhan, memohon agar kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk memiliki hati yang taat sebagaimana Kristus taat kepada Bapa. Tuhan tolonglah, kuatkan kami dari hari ke hari untuk memiliki hati yang taat kepada diri kami, taat kepada orang tua, kepada guru, dan terlebih taat kepada Tuhan kami, Allah Bapa yang ada di dalam surga, yang tidak kami lihat dengan mata kami, tapi biarlah kami memiliki iman yang kuat untuk kami dapat taat. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.